Halo teman-teman, selamat pagi. Selamat malam buat yang ada di tanah air. Pada kesempatan kali ini, video saya kali ini teman-teman akan saya bahas, saya akan membicarakan tentang apa yang harus dilakukan kalau sudah terlanjur tertipu sama scammer ya, maksudnya ya scammer cinta ya. Jadi teman-teman, beberapa orang bertanya, yang kontak saya menanyakan, dia sudah tahu dia sudah tertipu dan sudah mengirimkan uang. Terus apa Mbak yang harus saya lakukan? Apa saya harus, ngeblok dia atau ngelaporin ke polisi atau saya harus konfrontasi ke dia, saya bongkar kedoknya atau harus ngapain sih? Mmm, buat saya, selama ini sepengetahuan saya, si scammer itu sebaiknya memang dilaporkan. Ya, ini sebaiknya dilaporkan supaya dia berhenti melakukan, kalau bisa dilaporkan. Nah, pertanyaannya kan, apakah dia bisa dilaporkan ya? Masalahnya nih kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan bisa jadi kejahatan internasional karena kemungkinan scammer-nya bukan scammer di Indonesia ya, kalau kalian yang tinggal di Indonesia. Sekalipun misalnya ini orang yang di Amerika, sekalipun banyak ini korban di Amerika yang tertipu oleh scammer dari Nigeria, Lagos, tinggalnya di kota Lagos, Nigeria, terus menipu ibu-ibu ya kebanyakan yang sudah usia pensiunan karena mereka juga nggak ngerti itu banyak. Nah kalau kasus yang di Amerika di sini ada websitenya, terus ada tempat untuk melaporkan ke polisi. Biasanya nanti mereka akan ada sectionnya khusus gitu. Saya kurang tahu juga kalau di Indonesia. Kalau memang bisa dilaporkan kan nanti kepolisian di Indonesia kan juga sudah canggih ya. Ada bagian cyber crime-nya apa kejahatan-kejahatan cyber yang menggunakan internet. Saya yakin lama-lama di Indonesia juga bisa. Kalau bisa dilaporkan, laporkan. Itu. Lalu, apakah kita perlu konfrontasi ke dia? Ya, kalau buat saya, ya terserah juga sih. Tapi kalau buat saya kok nggak ada gunanya ya. Mana ada sih maling ngaku, sekalipun kalian sudah jelas-jelas mengirimkan uang ke dia. Atau mengirimkan uangnya melalui orang lain gitu, money mule atau ada perantaranya atau apa. Saya pikir nggak ada gunanya. Kalau buat kita sudah diblok aja. Kalau kalian punya bukti-bukti pengiriman, kalau kalian masih punya apa transkrip apa namanya receipt kayak kwitansi-kwitansinya ya coba dikumpulkan nanti pada waktu melaporkan kan itu bisa dipakai ya untuk ngelaporin. Nah, biasanya calon korban itu kan sulit untuk menerima kenyataannya kalau ternyata dia sudah tertipu dan merasa malu, merasa kok kayaknya aku kok bodoh banget kok bisa tertipu. Eee Semua orang bisa mengalami hal seperti itu. Jadi nggak usah merasa terlalu depres atau tertekan atau merasa eee, apa ya, terus malu, nggak berani keluar atau stressful atau apa. Jadi sudahlah, terima kenyataan kalau kita memang sudah mengalami hal itu dan move on. Terus berjalan, terus semangat, jangan patah Jangan patah harapan. Saya pikir orang yang pintar sekalipun bisa sesekali, tertimpa kemalangan dan, melakukan suatu kebodohan atau kecerobohan atau apapun. Jadi nggak usah merasa terlalu down, ya sedih wajar ya, tetapi hidup kan harus berjalan terus ya teman-teman. Buat kalian yang sudah terlanjur tertipu, terus melangkah, lihat masa depan, yang sudah ya sudah, mmm ya, kedepannya kita jadi lebih berhati-hati kan, karena kita sudah berpengalaman ya, karena kita sudah mengalami hal yang tidak mengenakan itu tadi. Dan saya malah cenderung menyarankan buat kalian yang sudah pernah tertipu, coba di-share, diceritakan, karena siapa tahu cerita kalian itu bisa mencegah orang lain untuk mengalami hal yang sama, gitu.
Jadi siapa tahu ada yang mempunyai pengalaman atau yang sedang mengalami posisi yang sama, antara, "Oh aku harus kirim apa enggak? Oh aku mengalami hal yang sama." Ada di posisi yang sama. Saya yakin dari cerita kalian kalau kalian mau share, ya terserah mau di-share di melalui apalah medianya apa, terserah kalian bagaimana kalian enaknya aja, kalian nyamannya di mana. Eee, itu akan berguna buat orang lain yang mendengarkan pengalaman kalian supaya bisa terhindar. Jangan sampai, eee mengalami seperti itu, kehilangan uang seperti itu, ya kalau mungkin kehilangan uang masih bisa dicari, ya meskipun itu juga bukan hal yang menyenangkan ya, tetapi yang paling paling sakit adalah kita udah terlanjur percaya sama orang, kita sudah berpengharapan, ternyata orangnya zonk, ternyata penipu, itu kan juga menyakitkan ya. Jadi menyakiti hati, saya bisa merasakan. Ya mudah-mudahan buat teman-teman yang sudah mengalami seperti itu tetap semangat, jangan patah harapan, patah semangat, patah hati, eee, masih ada harapan ya. Begitu saja mungkin, yang saya bisa kasih, eee, masukan, saran buat teman-teman yang sudah mengalami sampai tertipu. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Tetap semangat ya, jangan patah semangat, selalu sehat, dan God bless you all.